Salam saudaraku, berjumpa kembali dengan channel Jalan Kehidupan. Kita masih dalam program Sapa Jemaat, dan saya rindu menyapa Anda semua dimanapun Anda berada untuk bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dan bersekutu dengannya dan mendengar firman-Nya, supaya sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati, hari yang dituntun oleh Tuhan. Dan sebelum kita masuk lebih jauh dalam perenungan firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa, kami rindu apa yang kami renungkan bersama-sama ini sungguh boleh memberikan kami rema, pengertian, supaya perjalanan yang hendak kami jalani sepanjang hari ini menjadi hari yang berkenan, hari yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Dan kami rindu hidup kami senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Matius 5 ayat 3 sampai 12. Matius 5 ayat 3 sampai 12 berbicara tentang ucapan berbahagia yang disampaikan Tuhan Yesus pada waktu ia berkhotbah di atas bukit. Karena isinya cukup banyak, maka saya akan meringkas hanya dengan menyebutkan kata berbahagianya saja. Dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah. Saudaraku, beberapa waktu yang lampau saya melihat sebuah postingan yang disampaikan oleh seorang pengacara terkenal di Indonesia, yaitu Hotman Paris Hutapea, yang sedang ada di Bali dan sedang kebingungan dengan kebahagiaan yang ia cari. Sepertinya Hotman Paris memang benar-benar serius untuk mencari kebahagiaan yang sesungguhnya. Setelah ia menemukan segala sesuatu yang bisa ia nikmati, harta benda, kesenangan-kesenangan duniawi, tampaknya ia tidak juga menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Untuk mencari kebahagiaan itu, bahkan ia sedang berpikir untuk masuk ke dalam sebuah lembaga keagamaan tertentu untuk dia mendalami arti kebahagiaan agar ia dapat menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Begitu seriusnya Hotman Paris sehingga tampak ia sangat gelisah, ia sangat tertekan karena ia tidak kunjung menemukan kebahagiaan tersebut. Saudara, di tengah upaya manusia mencari kebahagiaan yang sesungguhnya, yang ia pikir dapat ditemukan di dalam harta benda, kekayaan, percintaan, seks, keluarga, dan lain sebagainya, ternyata Tuhan Yesus memberikan resep bahagia yang sesungguhnya dengan cara yang sangat simpel sekali. Sebagaimana yang kita baca di dalam Matius 5 ayat 3 sampai 12 tadi, saudaraku, di situ dijelaskan ucapan kebahagiaan-kebahagiaan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para pendengarnya. Dan kalau kita teliti dengan dalam, setiap ucapan kebahagiaan yang Tuhan Yesus sampaikan sepertinya kontroversi dengan konsep kebahagiaan yang disampaikan oleh dunia ini. Mari kita renungkan. Dunia berkata, kalau engkau kaya, maka engkau akan bahagia. Tetapi Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Maksud kata miskin di sini adalah orang yang haus dan selalu rindu
mencari kebenaran Allah. Maka orang seperti ini akan menemukan kebahagiaan sejati di dalam Tuhan. Dunia juga mengatakan, kalau engkau bersuka-suka, kalau engkau bersenang-senang, engkau pasti berbahagia. Tetapi Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita. Dan bila dunia ini mengagung-agungkan kekuatan, mengagung-agungkan kesombongan, kemewahan, dan lain sebagainya, Tuhan Yesus bahkan berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut. Dunia juga berkata, kalau perut kamu kenyang, kalau kamu bisa menikmati semua makanan, maka kamu akan berbahagia. Tetapi Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi, yang harus kita kenyangkan bukan bicara soal perut, melainkan soal kehausan kita, kerinduan kita akan kebenaran sejati. Bila dunia berkata, kalau kamu nyimpan banyak, maka kamu akan menerima banyak. Kalau kamu mengumpulkan banyak, maka kamu bisa berbahagia. Tetapi Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya. Artinya, orang yang senantiasa mau berbagi untuk orang lain. Dunia juga seringkali mengagung-agungkan hal-hal yang jahat, hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor. Seolah-olah orang yang melakukan semua itu adalah orang yang hebat. Tetapi Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya. Artinya, ia menjaga dirinya dari hal-hal yang jahat, dari hal-hal yang tidak mempermuliakan Allah. Dan bila hari-hari ini dunia dihebohkan dengan berbagai-bagai perang, berbagai-bagai peran antagonis antara satu kelompok dengan kelompok lain, antara satu pribadi dengan pribadi yang lain, yang mencerminkan bahwa kekuatan adalah segala-galanya, Tuhan Yesus justru berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Orang ini tentu saja tidak suka akan konflik, tidak suka kekerasan, tidak suka hal-hal yang berbau perpecahan dan merusak, melainkan selalu rindu akan damai sejahtera. Dunia juga seringkali menyampaikan kepada kita, bila keadaanmu baik-baik saja, aman sejahtera, maka kamu akan berbahagia. Tetapi Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Artinya, ia adalah orang yang selalu mau berjuang atas nama kebenaran. Bukan sebaliknya, berjuang atas nama orang yang mau bayar kita, atas nama orang yang mau gaji kita, atas nama orang yang mau memberi untuk kita, dan lain sebagainya. Dunia ini seringkali mengolok-olok Tuhan Yesus. Mereka tidak segan-segan merendahkan dan bahkan melecehkannya. Hal itu dilakukan dunia untuk mempermalukan orang-orang percaya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Di bagian akhir, bahkan Tuhan Yesus berkata, bersukacitalah dan bergembiralah atas semua itu. Apa yang disampaikan Tuhan Yesus tentang ucapan berbahagia ini, saudaraku, memang kontradiksi dengan apa yang dipikirkan oleh dunia. Jika Anda ingin mencapai atau menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, saya kira tidak ada jalan lain yang dapat kita temukan kecuali melalui Yesus Kristus. Jalan ini memang sempit, jalan ini memang terjal, jalan ini memang kontradiksi dengan dunia. Tetapi Yesus sendiri yang menjamin, berbahagialah kamu jika mengikuti jalan-jalan ini. Itu artinya jalan menuju kebahagiaan yang sejati tidak akan pernah kita temukan di dalam dunia ini.
Kita hanya menemukan di dalam Yesus, di dalam jalan-jalannya. Karena itu, terimalah Dia dan ikutilah jalan-jalannya, supaya apa yang dialami Hotman Paris Hutapea itu tidak kita alami. Ia menemukan segala sesuatu, kekayaan, kemewahan, kesenangan, tetapi ia sendiri tidak menemukan kebahagiaan itu. Mari temukan jalan kebahagiaan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menolong kami untuk menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam Engkau. Kiranya Engkau mengikatkan kebahagiaan itu di dalam hati dan jiwa kami, supaya kami tetap ada di dalam kehendak-Mu seumur hidup kami, agar kami senantiasa bersuka cita di dalam mengiring akan Engkau. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Ku heran Kau memperhatikanku. Betapa mulia nama